Dan jangan salahkan TV-nya. Teman-teman saya bela loh ya, media. Masa ini semua terus mau dibela? Masa media mau dikriminalisasi semua? Masa YouTube mau diundang semua? Nggak boleh kayak gitu. Nah akhirnya ya sudah, pemeriksaan itu akhirnya cepat sekali. Apa yang bisa saya jawab dan saya jawab. Meskipun tadinya memang saya harus tanda tangan 24 berkas. Memang banyak ya 24 berkas. Justru itu yang menarik. 22 Januari saya tidak mengerti itu peristiwa apa. Ya gitu, ada di Jakarta Pusat itu di mana? Tidak ada juga. Jadi kan lucu. Sesuatu yang saya tidak ada di dalamnya, saya tidak disebut di dalamnya, orang-orang yang ada di situ juga tidak ada saya, ditanyakan kepada saya. Jadi sama aja kalau teman-teman ditanya, Anda ada di situ? Nggak ada. Oke, begitu Anda nggak ada, Anda tahu nggak siapa-siapa yang di situ? Kayaknya nggak ada. Ya udah kan. Jadi cepat tadi pertanyaannya. Dengan demikian saya memang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ketahui. Misalnya apa? Oh, saya lahir di mana? Dulu pendidikannya apa? Orang tua siapa? Data diri apa? Kemudian apa yang saya ketahui, apa yang saya takuni selama ini tentang latar belakang telematika saya seperti apa, definisi telematika seperti apa, ya itu yang saya jawab. Begitu kemudian pertanyaan ada tanggal itu dan serangkaian, saya bilang gini, sebuah namanya serangkaian, ya saya balik ke dia, namanya serangkaian tuh dari awal sampai belakang, nggak boleh serangkaian terus tiba-tiba saya ditanya yang di tengah, nggak ada. Kemudian saya ditanya yang di belakang, nggak boleh. Kalau dari awal sudah putuslah pertanyaan itu. Dan yang menarik apa? Tadi memang saya mengecek apa sih yang sebenarnya mau ditanyakan. Ini loh Pak, ada 37 link yang ditanyakan. Oke, dari 37 link itu semua ada saya nggak? Nggak ada Pak. Bapak nggak ada di semua itu. Ya udah, selesai. Ngapain ditanyakan yang nggak ada saya? Meskipun mungkin 1-2 ada saya, tetapi itu sangat sporadik dan sangat minimalis. Dari 37 itu hanya beberapa dan itu di bawah 1/6-nya yang ada saya. Berarti kalau dari sisi prosentase, saya hanya dikatakan ada dan itu mungkin hanya di sebenarnya. Kemudian saya ditanya, apakah Anda punya akun media sosial? Saya jawab tidak. Selesai, udah. Karena nggak apa? Terbukti saya tidak pernah melakukan posting. Berarti dari saya nggak ada posting. Saya tidak pernah melakukan penyiaran YouTube. Nggak ada, karena saya juga tidak punya YouTube. Ya kan gitu. Dan kalau misalnya saya diajak tampil di sebelah sana, siapa yang punya YouTube dong? Siapa yang tampil dong? Masa saya tampil di TV? Misalnya ada di Nusantara TV, di iNews, di Kompas, di Metro. Ada yang belum saya sebut? Nanti saya diprotes. Enggak ya? Nah itu kemudian saya diminta kemudian tanya, itu idenya dari mana? Siapa yang ada di sana? Kan ya nggak perlu. Ya kan saya diundang selaku narasumber. Kalau saya diundang narasumber, jangan salahkan saya. Gitu loh. Dan jangan salahkan TV-nya. Teman-teman saya bela loh ya, media. Masa ini semua terus mau dibela? Masa media mau dikriminalisasi semua? Masa YouTube mau diundang semua? Nggak boleh kayak gitu. Nah akhirnya ya sudah, pemeriksaan itu akhirnya cepat sekali. Apa yang bisa saya jawab dan saya jawab. Meskipun tadinya memang saya harus tanda tangan 24 berkas. Memang banyak ya 24 berkas. Tapi masing-masing berkas itu semua sudah clear saya jawab. Dan saya jelaskan posisinya, bahkan saya jelaskan penggunaan Undang-Undang ITE di pasal 32 dan 35 itu seharusnya bagaimana. Kemudian saya jelaskan juga soal bagaimana pasal 160 KUHP yang itu pasal penistaan ya, karena maunya tadinya ada tulisan itu pasal penghasutan ya. Saya jelaskan penghasutan itu sudah ada peraturan MA yang kemudian itu mengatur bahwa itu harus menjadi ada bukti, tidak hanya bukti formil tapi juga ada bukti material. Jadi harus ada yang benar-benar terbukti menghasut. Kalau misalnya dikatakan, oh ini ada yang terhasut Pak, misalnya ada peristiwa di Solo, katakanlah begitu ya. Saya tanya, peristiwa di Solo tanggal 16 April itu ada saya atau enggak? Enggak ada Pak. Ya udah, kalau enggak ada saya ngapain ditanyakan? Jadi mostly semua pertanyaan tidak ada saya dan tidak perlu kemudian dilanjut. Jadi ya udah, tanda tangan, selesai. Total pertanyaannya berapa tadi? Total pertanyaannya memang cukup banyak. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu saya sayang saja ya kenapa Polda harus menghabiskan tinta, menghabiskan kertas untuk menanyakan sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan saya. Ada 118 pertanyaan dengan 52 halaman. Ya, dan semua saya jawab clear, tidak ada yang tidak saya jawab, ya. Jangan salah, saya bukan tidak menjawab. Semua saya jawab. Ya, semua saya jawab ke 118 pertanyaan itu dari awal sampai akhir. Dan semua selesai, jadi bukan menunda nanti akan ada lagi atau ini belum selesai atau nanti tunggu apa enggak. Tidak ada itu, semua selesai dan alhamdulillah tadi pada print out yang ke-23 ya, itu ternyata kejadian lucu ini. Sama persis seperti yang kami alami di UGM, listriknya mati. Jadi agak lama nunggu setengah jam itu nunggu listrik hidup lagi dan kemudian nunggu itu ngeprint. Tapi sekali lagi
petugas Polda Metro Jaya profesional, dan unit 5 Kamnek. Begitu mati di situ, mereka langsung membawa berkas itu keluar, file itu, kemudian di print di unit lain yang masih nyala, dan kemudian jalan lagi, jadi tidak terganggu. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya, dan dengan sertijab Pak Kapolda yang baru, Pak Irjen Asep. Selamat. Mas Sore, apa yang berbeda di tahap penyidikan ini nih, pertanyaannya dengan tahap penyidikan? Ya, di tahap penyidikan ini saya lihat ada beberapa link yang ditunjukkan ke saya, yang 37 link itu, ya, gitu. Saya heran, katanya yang dilaporkan awalnya kan 26, kok sekarang jadi 37. Itu link wawancara dengan media? Ya, ada wawancara, ada postingan, ada apa. Tapi yang menarik ya, nggak ada saya gitu loh. Jadi ngapain ditanyakan kalau nggak ada saya? Jadi gitu. 118 pertanyaan juga nggak ada menyangkut? Iya, kalaupun ada sangat minim, sangat minor. Saya hanya dipanggil selaku orang yang terundang ya, gitu. Bukan saya memiliki keinginan lain loh ya. Saya memiliki keinginan untuk tampil, misalnya di TV. Saya minta, iNews tolong undang aku dong gitu. Atau NTV, Kompas tolong dong undang, kan enggak gitu kan. Jadi ya sudah. Jadi karena kemudian itu saya juga tidak menjatuhkan teman-teman media. Ya, ada pertanyaan menurut saya tidak perlu ya ditanyakan idenya dari siapa, temanya apa, siapa produsernya. Lah saya nggak ngerti kok produsernya siapa ya kan. Gitu, ngapain aku harus menjatuhkan teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, kita harus kompak. Ya, jangan mau juga media dan para YouTuber itu dipersalahkan ya. Media terutama punya undang-undang pokok pers nomor 40 ya tahun 19 itu harus ada. Pemanggilan media, pemanggilan teman-teman yang punya kartu pers itu memang harus terlindung dari situ. Dan saya pun melindungi itu. Saya pun juga menyatakan tadi dalam berbagai, dan itu pun termasuk yang saya tulis di dalam buku Jokowi's White Paper ya. Saya jelaskan soal Declaration of Human Rights, saya jelaskan soal posisi pasal 28F di Undang-Undang Dasar 45, saya jelaskan soal kebebasan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, termasuk juga bagaimana Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik. Jadi saya kira itu ya. Kalau terkait buku White Paper itu tadi dibahas Enggak, cuman itu akhirnya ketika selesai penyidik ini terus terang saja banyak bertanya tentang buku itu, dan mereka belajar sangat banyak dari buku itu. Mereka tanya soal metodologi apa karena pertanyaan tentang metodologi nggak ada di situ. Di BAP itu nggak ada pertanyaan itu. Tapi ketika itu ditanyakan secara lepas ya saya jawab. Karena itu keilmuan kita, keilmuan nanti insya Allah Pak Rismon juga akan menyampaikan, atau Dr. Tifa. Saya jelaskan buku itu terdiri dari tiga basis ilmu. Ilmu telematika. Telematika itu telekomunikasi, media, dan informatika. Multimedia dan informatika itu termasuk digital teknologi dan juga analog teknologi. Saya juga menerangkan bahwa dulu saya juga pernah meneliti tidak hanya soal foto digital, tapi foto analog. Mantan presiden waktu itu ya, nggak perlu saya sebutkan siapa, yang pernah berfoto dengan seorang wanita ya, itu juga saya jelaskan. Siapa yang punya rekaman suara waktu itu, mantan presiden juga dengan mantan jaksa agung waktu itu, ada di saya terangkan tadi ya gitu. Tapi itu tidak ada dalam BAP karena itu tidak ditanyakan. Yang ada pada BAP itu justru saya diminta untuk menjelaskan tentang siapa gitu ya kan. Namanya saksi itu tidak boleh kita kemudian menerangkan yang tidak kita lihat, kita dengar sendiri. Itu namanya testimonium di auditu. Testimonium di auditu itu tidak punya nilai bukti ya gitu. Jadi sekali lagi terima kasih ya atas waktunya, atas kesabarannya. Ya. Kalau pemeriksaan hari ini kan berlangsung cukup cepat. Apakah ini karena pemeriksaan di hari kemarin yang hingga pukul 4 pagi? Apakah Enggak. hubungannya dengan pemeriksaan? Itu juga termasuk saya tanyakan tadi ya gitu. Jangan sampai kemudian apa yang terjadi, mungkin penjawabannya ya mungkin waktu kemarin itu ngeprintnya kelamaan juga ya. Jadi ini koreksi juga kepada Polda Metro ya. Jaga apresiasi, tadi ngeprintnya cepet ya. Jadi saya tadi juga kasih cara gitu ya ngeprintnya ya gitu, biar cepet. Gimana pakai network, pakai LAN. Filenya gini disebar. Cepat. Set sekali prek. Udah tinggal ditandatangan selesai. Ya itulah. Ini namanya kita saling kolaborasi. Ya kan, insya Allah teknik ini juga dipakai bukan hanya di kasus kami, tapi di kasus teman-teman yang lain. Jadi kalau pemeriksaan itu cepat, efisien, terukur, dan juga patut dan layak. Ya juga diundang serasa patut dan layak. Saya kira itu. Ya. Jadi sudah selesai dua yang diperiksa hari ini juga? Ya, insya Allah itu sebentar lagi selesai. Ya, Pak Rizal Fadilah, saya dengar sudah mulai ngeprint. Ya, Bu Kurnia saya belum tahu update-nya, tapi insya Allah dalam waktu yang segera. Dan besok ada juga Bu Tifa, Dr. Tifa. Ya, kemudian lusa itu ada Pak Rismon dengan Michael Sinaga. Nah, itu ya. Okay. Kenapa? Siapa? Silakan tanyakan yang bersangkutan. Saya kalau menjawab itu namanya saya tidak saksi.
Ya, itu namanya testimonium di auditu. Saya diajari loh ini loh ya. Tadi kalau yang berkas yang ditandatangani ada 20. Ada 24 berkas. Saya kira sama semua ya. Kemarin-kemarin juga ada 24. Saya nggak tahu nantinya kenapa. Apa mungkin karena terlapornya ada 12, nanti kali 2 atau mau dibagi 2. Itu hak dari penyidik. Sekali lagi, penyidik sangat profesional dan teman-teman dia sangat profesional. Kita bersatu, ya kita dukung kerja mereka. Saya sama sekali tidak, bahkan kita menyalin mereka senang banget ya. Dikasih tahu gini supaya cepet, supaya lancar anunya gitu. Semua juga lancar. Gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih.